Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau ngelanjutin video database yang sebelumnya ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat database, lalu kita membuat form input, dan juga kita membuat relasi tabelnya. Nah, di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana kita akan membuat validasi input ya. Nanti kita juga akan membuat sebuah query ya. Query database berdasarkan tabel yang akan kita tampilkan. Lalu kita akan juga membuat report ya, atau laporan. Dan yang terakhir kita akan membuat menu ya. Tujuan menu nanti kita akan mempermudah penggunaan aplikasinya ya. Oke. Sebelum kita ke tahap itu, kemarin kita sudah membuat database dengan nama data karyawan. Nah, di video ini kita ada sedikit perubahan ya. Sedikit perubahan pada tabel barang ya. Pada tabel barang ini, untuk fil harga kita rubah menjadi satuan. Ya, kita rubah menjadi satuan. Tipenya tetap teks ya. Lalu pada tabel karyawan untuk nama barang kita hapus ya. Kenapa kita hapus? Nanti kita akan menampilkan nama barangnya melalui query aja ya, tidak usah melalui tabel. Oke. Jadi kita akan tampilkan nama barangnya melalui query. Ini kita hapus. Oke. Jadi perubahannya adalah tabel barang ya, pada fil harga diganti menjadi satuan, sedangkan untuk tabel penjualan itu nanti untuk fil nama barangnya kita hapus. Jadi perubahannya hanya 2 tabel aja. Nah, kalau sudah, kita masuk ke database. Kita rubah sesuai dengan perubahan tadi ya. Klik kanan design view ya. Satuannya sudah saya rubah. Ini sudah saya rubah menjadi short text. Oke, kalau sudah kita close. Kita cek pada tabel penjualan ya, design view. Oke. Sudah saya rubah juga, sudah saya hapus untuk nama barang. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat validasi input ya, teman-teman. Jadi validasi input itu seperti apa? Sekarang kita akan contohkan validasi input pada form tabel penjualan. Oke. Nah, validasi input di sini maksudnya apa? Pada video sebelumnya kita sudah membuat relasi tabel ya. Relasi tabel dari 4 tabel yang sudah kita buat. Ya, jadi kode barang itu berasal dari data barang dan juga ada pada tabel penjualan. Nah, jadi nanti kode barang ini ya dan kode barang yang ada pada 2 tabel ini berelasi. Kita akan memanggil kode barang yang ada pada data barang ya. Kita panggil di tabel penjualan menggunakan combo box ya. Jadi saya contohkan, misalnya saya akan memilih kode barang pada tabel ini A1. Nah, maka secara otomatis nama barangnya akan menyesuaikan dengan nama barang yang ada pada kode A1 ya. Kalau misalnya saya pilih A2, maka dia akan menyesuaikan kode barang A2 itu nama barangnya apa. Di sini PC Toshiba, selanjutnya A3 flash disk namanya. Nah, data ini berasal dari data barang ya, yang kita input di form data barang ya. Sini kita input kode barangnya apa, nama barangnya apa, dan satuannya apa ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat
form validasi seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita keluar terlebih dahulu, ya. Teman-teman silakan buka pada tabel form penjualan, ya. Kalau yang sebelumnya sudah membuat, ya, pada form ini klik kanan design view. Nah, pada video sebelumnya, pada kode barang ini tipe teksnya itu adalah text box, ya. Tipe teksnya adalah text box. Nah, maka untuk itu kita rubah, ya. Untuk kita rubah menjadi combo, ya. Caranya klik kanan, change to, pilih combo box. Oke. Kalau sudah, kita atur pada bagian property sheet, ya. Control source-nya kita atur, pilih kode barang. Nah, kalau sudah di bagian row sort-nya kita atur, ya. Kita tampilkan data barang, ya, klik 2 kali. Kita klik kode barang dan akan kita tampilkan juga nama barangnya. Ya. Kita close. Kita simpan dulu. Oke. Kalau sudah, kita akan mengatur tipe teks pada nama barang. Nah, di tampilan ini adalah rumus yang sudah saya masukkan. Jadi cara masukkan coding atau rumusnya itu klik pada control short, ya. Klik titik 3 kali. Ini titik 3, klik 2 kali. Nah, kita masukkan rumus sama dengan kode barang, ya. Kode barang yang ada pada data barang, titik, buka kurung kurawal, kolom, kolom, tutup kurawal, buka kurung 1. Nah, jadi rumus untuk memanggil kode barang, ya. Rumus untuk memanggil kode barang dan menampilkan data barang sesuai dengan kodenya, ya. Kita menggunakan rumus ini, ya. Nah, kenapa harus 1, ya? Jadi satu ini berasal dari mana? Teman-teman kalau belajar basis data sebelumnya, ya. Jadi database itu, ya, jumlah field pada database itu mulai dari 0, ya, mulai dari 0. Nah, karena pada data barang itu kita ada 3 field. Yang pertama field kode barang, nama barang dan satuan. Maka untuk kolom 0 itu kode barang, kolom satunya itu nama barang, dan yang terakhir satuan itu dihitung 2. Jadi untuk nama barang jadinya 1. Jadi seperti itu cara membacanya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah kita simpan dulu, ya. Kita jalankan. Nah, kalau berhasil maka dia tampilannya seperti ini, teman-teman. A1, ya, harddisk eksternal 1 tera, A2 PC Toshiba, A3 flash disk 16 GB. Nah, untuk form tabel penjualan, ya, untuk form tabel penjualan ini berfungsi untuk menginputkan harga dan jumlah aja, ya. Jadi untuk nama barang dan kode barang itu sudah otomatis dari data barang. Nah, jadi nanti ketika kita menginputkan ini, ya, menginputkan harga dan jumlah, lalu kita akan memilih kode barang dan nama barangnya, itu datanya akan masuk di tabel penjualan, ya. Nah, sebelumnya di sini kemarin kan ada nama barang, ya. Jadi nama barangnya sudah kita hapus karena nanti kita akan menampilkan nama barangnya melalui query, ya. Nanti juga akan membuat bagaimana caranya kita akan membuat query. Nah, kalau sudah, kita akan menginput lagi data baru pada form data barang. Kita coba tambah data. Kita coba inputkan A10, ya. Inputkan A10. Nama barangnya sepatu misalnya, sepatu bola. Ya, satuannya buah. Kita simpan. Oke. Kita keluar, kita cek.
Oke, sudah masuk ya. A10 sepatu bola dengan satuannya buah. Oke, kalau sudah kita coba inputkan di form tabel penjualan. Kita tambah data. Kode barangnya tadi A10 ya. Maka secara otomatis dia akan memilih sepatu bola ya, nama barangnya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan harganya aja. Harganya 300 ya, 300 ribu. Jumlahnya 2. Kita simpan. Oke, kita keluar. Kita cek di tabel penjualan. Ya. Sudah masuk. Kode barangnya A10 ya. Harganya 300 dan jumlahnya 2. Oke. Jadi sudah berhasil untuk validasi inputnya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sekarang kita akan membuat query ya. Kita akan membuat query. Nah, sebelumnya ya, kalau teman-teman belum tahu fungsi query itu seperti apa sih? Fungsi query itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi, query itu nanti fungsinya kita akan menampilkan data field record berdasarkan tabel yang akan kita pilih. Nah, di sini kita akan menampilkan query penjualan ya. Kita akan membuat query penjualan untuk menampilkan data yang ada pada data barang dan data yang ada pada tabel penjualan. Oke, bagaimana cara membuat query? Sekarang kita pilih pada tabel penjualan ya, tabel penjualan. Kita klik menu create. Kita pilih query design. Nah, pada bagian show table kita pilih data barang dan kita pilih tabel penjualannya karena kita akan menampilkan 2 tabel. Kalau sudah, kita close. Nah, kalau sudah, di bagian bawah, di bagian field ini, field apa yang mau kita tampilkan nanti pada query-nya ya. Di sini kita akan tampilkan kode barang ya. Kode barang, nama barang ya. Lalu satuan, nomor faktur, harga, oke, dan jumlah. Kalau sudah, kita run. Nah, query ini ya, query 1 ini adalah gabungan data dari data barang dan data tabel penjualan ya. Kode barang dan nama barang ini berasal dari tabel data barang, sedangkan untuk nomor faktur dan harga, nomor faktur, harga, dan jumlah ini berasal dari tabel penjualan ya. Jadi ini adalah gabungan dari 2 tabel yang sudah kita relasikan. Kalau sudah, kita simpan ya, klik kanan save. Kita simpan query-nya key penjualan. Oke, kita sudah berhasil membuat satu query ya. Kita sudah berhasil membuat satu query. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah rumus ya, bagaimana membuat rumus dalam akses ya, teman-teman. Sekarang kita contohkan, kita mau menampilkan total bayar ya, di samping field jumlah ini ya pada query penjualan. Kita mau menampilkan ya, menampilkan total bayarnya di sini karena kita total bayarnya belum ada dan di database juga belum kita buat ya fieldnya, maka kita akan buatkan rumusnya juga. Caranya bagaimana? Kita kembali ke query penjualan, kita klik kanan design view. Oke. Nah, kita akan menampilkan di sebelah field jumlah ya. Pada bagian ini klik kanan build ya. Build, kita buat sintaknya total ya, total bayar titik 2. Oke, kita pilih pada database-nya
expression elemennya, lalu kita pilih tabel. Ya, kita pilih tabel penjualan. Oke. Nah, untuk menghitung total ya, rumusnya sangat simpel dan sederhana sekali, yaitu harganya ya, harga awal, harga barangnya berapa, bintang ya, atau kali. Ini sama dengan di Visual Basic. Kalau teman-teman pernah buat program di Visual Basic, sama caranya. Kode-kode karakternya sama. Lalu dikali dengan jumlah barangnya. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini ya. Kita pilih dulu tabelnya ya. Tabel database-nya, kita pilih fil-fil apa yang mau kita kalikan ya. Kalau sudah, kita hapus dulu exe pair-nya, kita hapus. Nah, kalau sudah di OK. Nah, kita run. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil ya, jadi teman-teman. Jadi untuk file pertama ya saya contohkan untuk A1, kode barangnya A1, nama barangnya harddisk 1 tera, satuannya unit, nomor fakturnya 6 ya. Ini auto ya, auto number kita buat kemarin. Maka dia secara otomatis akan muncul sendiri auto numbernya. Nomor fakturnya akan muncul sesuai dengan jumlah transaksinya. Nah, untuk harga ya 850.000 dikali jumlahnya berapa? Jadi 850.000 dikali 1, 850.000 ya. Ini juga 300.000 dikali 2 jumlahnya 600.000 ya. Jadi kita sudah berhasil membuat query penjualan dari data barang dan tabel penjualan. Oke. Kalau sudah membuat query, kita simpan. Kita akan membuat laporannya ya, karena kita sudah selesai membuat query. Nah, maka query ini akan kita buatkan untuk laporannya. Kita close dulu. Nah, untuk membuat laporan ya, kita pilih dulu query-nya ya, query penjualan. Teman-teman pilih create, lalu pilih report ya. Pada bagian ini pilih report. Ya. Nah, maka secara otomatis tampil seperti ini. Ini bisa kita rubah ya. Ini bisa kita rubah. Klik kanan design view. Oh, sorry, bukan ya. Ini bisa kita rubah. Kita klik 2 kali aja. Kita buat di sini laporan penjualan misalnya. Laporan penjualan barang misalnya, seperti itu. Nah, kita tebalkan ya. Kita blok, kita pilih menu format, kita tebalkan, kita ganti font yang kita mau ya. Kita pilih Arial Black aja, fontnya 18 deh. Ini bisa kita lebarkan seperti ini. Oke, kita simpan. Nama laporannya laporan penjualan barang misalnya. Kita simpan, kita close ya, klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan laporannya tadi. Nah, di akses ya, di akses itu dia sudah otomatis mengeluarkan atau membuat file-filenya di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah membuat database ya di Visual Basic, kita akan mendesain secara manual. Nah, tapi di Access kita disediakan ya fasilitas untuk membuat laporan secara otomatis. Sebenarnya kita bisa juga mendesain secara manual, tapi sekarang kita akan membuat laporan yang lebih cepat ya, artinya yang lebih praktis seperti ini. Nah, maka dia akan menampilkan query berdasarkan 2 tabel tadi ya. Tabel barang ya, dan tabel penjualan. Oke, jadi seperti itu cara membuat report ya, atau laporan. Nah, kalau sudah, karena kita sudah selesai membuat query dan juga membuat laporan, jadi teman-teman bisa kembangkan ya,
kembangkan untuk kasus lain ya, untuk perumusannya, untuk query-nya, data apa saja yang mau ditampilkan, lalu validasi inputnya seperti apa, ya, bisa dikembangkan. Nah, kalau sudah, kita akan membuat menu ya teman-teman. Oke, setelah kita membuat validasi input, membuat report, dan membuat query ya, kita akan membuat menu ya. Dan bagaimana cara membuat menu dalam Access? Yaitu kita menggunakan namanya switchboard manager ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah membuat menu ya, itu tidak akan muncul di sini. Tapi karena di sini sudah muncul, saya ada icon seperti ini. Nah, bagaimana solusinya jika teman-teman nggak ada icon seperti ini? Nah, kita harus tampilkan dulu ya. Caranya klik file, pilih option, ya, pilih bagian quick access toolbar, lalu pada choose command from pilih all command. Nah, kalau sudah tampil, cari icon namanya switchboard manager. Switchboard manager, dia paling bawah biasanya. Nah, ini. Nah, kalau sudah diklik, pilih add, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah ada. Coba saya remove ya. Saya tambahkan, saya coba tambahkan, klik add. Nah, jadi nanti dia seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti kalau sudah berhasil, tandanya dia akan muncul icon seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil, kita sudah bisa membuat menu. Nah, sebelum membuat menu ya, ini kita tutup dulu semuanya. Nah, kita tutup. Kita buat menu di sini ya. Kita buat menu. Nah, dia akan tampil switchboard manager. The switchboard manager was unable to find ya. Apakah Anda akan membuat satu? Ya, klik yes. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman menu seperti ini, switchboard manager. Nah, di bagian main switchboard default ini adalah halaman utama ya teman-teman. Ini bisa kita ganti caranya, klik 2 kali. Nah, switchboard name-nya mau kita ganti namanya apa? Misalnya selamat datang di menu utama. Oke. Nah, item on the switchboard ini artinya ketika kita membuka di menu pertama, itu kita mau buat tombolnya apa aja. Nah, itemnya itu nanti kita akan buat tombol. Nah, kalau sudah buat namanya, nama switchboard ya, atau nama menu utama, kita buat itemnya ya. Itemnya kita tambah, klik new ya. Pada teksnya kita buat input data barang. Nah, komennya ya, komen ini adalah tombol. Jadi ketika diklik tombol input data barang, dia ngelink kemana gitu. Jadi kita ganti open form in add module ya. Open form in add module, formnya kita ganti form data barang, lalu klik OK. Nah, kita tambah lagi ya, input data penjualan ya, penjualan. Oke, switchboardnya kita ganti open form, kita ganti form tabel penjualan, kita OK. Sorry, kita new lagi, input data karyawan ya, kita ganti open end mode, kita ganti tabel karyawan. Oke. Sorry, karyawan ya. Lalu tambah lagi input data detail ya, ini kita ganti, lalu pilih form tabel detail penjualan. Oke, selanjutnya kita buat untuk laporan ya, tombol laporan, kita klik new lagi, kita buat laporan ya, laporan penjualan misalnya, penjualan. Oke, nah komennya tadi karena kita sudah buat form, jadi komennya kita ganti bukan open form add model lagi, tapi open report ya, karena kita akan membuka laporan.
Jadi reportnya kita ganti jadi laporan penjualan barang. Karena kita hanya satu, kita baru satu buatnya, maka tampilnya cuma satu. Kalau sudah, klik OK. Oke. Kalau sudah, kita buat tombol satu lagi untuk keluar aplikasi. Kita buat keluar. Komennya kita ganti exit application. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, close. Ya, kita close. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek. Nah, dia ada di bagian form ya. Dia ada di bagian form. Kita coba buka. Nah, dia akan muncul seperti ini. Input data barang ya. Input data penjualan, input data karyawan, input data detail, laporan penjualan dan keluar. Kita akan coba satu-satu menunya. Kita klik input data barang. Oke, dia akan muncul ke sini ya, ke menu yang kita buat sebelumnya. Kita keluar input data penjualan ya, dia keluar di form penjualan. Input data karyawan, dia akan muncul di form karyawan. Input data detail ya, dia muncul di data detail. Kalau kita klik laporan penjualan, nah maka dia akan muncul laporan seperti ini ya, laporan penjualannya. Oke, selanjutnya kalau keluar, maka dia keluar dari Microsoft Access. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita buka kembali ya. Kita buka kembali aksesnya. Nah, kita mau menjadikan menu ini ya. Kita mau menjadikan menu ini ketika kita buka file aksesnya, dia langsung muncul menunya. Ya, jadi kita nggak perlu menampilkan objek-objek ini, objek-objek di samping kirinya. Jadi kita langsung kita buat aplikasinya tanpa harus menampilkan project-projectnya. Jadi caranya bagaimana? Ya, kita klik file, ya, klik option. Nah, kita pilih menu current database. Oke, current database. Nah, pada aplikasi titelnya kita buat aplikasi penjualan. Nah, untuk icon ya teman-teman nanti bisa buat icon sendiri. Ya, saran saya buatlah aplikasinya, icon aplikasinya itu gambarnya formatnya PNG ya, supaya lebih bagus. Di sini saya tidak usah membuat ikonnya. Sekarang kita ganti ya display formnya. Kita ganti switchboard ya. Switchboard inilah nama menunya tadi. Nah, kalau sudah ya, tab dokumennya ya kita hilangkan, display dokumen tabnya kita hilangkan, tab dokumennya kita hilangkan. Kalau sudah, klik OK ya. Kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. You must close and reopen ya. Kamu harus menutup kembali, kamu harus menutup dan membuka kembali jika ingin menjalankan ini. Maka kita tutup kembali, kita close. Oke. Kita buka. Ya. Ini masih muncul ya. Ini masih muncul. Jadi kita ulang kembali ya, teman. Kita ulang kembali, sepertinya ada kesalahan tadi. Ya, current database. Enable layout view ya. Enable design change for table data view kita hilangkan. Check over transcript ya. Display navigation pane kita hilangkan. Lalu oke, cukup itu ya. Oke, keluar. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Daftar tabel-tabelnya sudah hilang. Jadi dia sudah menjadi aplikasi ini. Sudah keluar aplikasinya seperti ini. Nah, ya teman-teman tinggal
menjalankan aja ya, input data barang ya, input data penjualan ya, laporan. Nah jadi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian dari saya tutorial ini, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman coba dan explore ya, explore menunya untuk kasus yang lain selain penjualannya. Untuk cara-caranya hampir sama dengan yang saya buat di sini. Teman-teman tinggal sekreatif mungkin bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik share, like, dan subscribe. Semoga dengan channel ini saya terus membuat tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.